hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, khususnya para ikhwan akhwat jamaah yang tergabung ke dalam Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Travel Mumtaz atau Travel Nasratul Ummah, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain dan para pemirsa beberapa TV serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih sedang membahas dampak buruk dari dosa dan maksiat. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa maksiat itu sumber kehinaan. Maksiat itu merusak akal. Maksiat itu memadamkan cahaya di dalam hati kita. Maksiat itu juga membuat hati pelakunya itu menjadi keras. Itu belum seberapa loh. Ada yang tidak kalah mengerikannya, yaitu maksiat atau dosa itu mengundang turunnya laknat. Laknat dari siapa? Laknat dari Allah. Laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan laknat dari orang-orang mukmin, bahkan dari manusia semuanya. Makna laknat itu at-tard, terusir dia, terjauhkan dia dari rahmat Allah, dari ampunannya, dari kebaikan-kebaikannya, dari barokah-barokahnya. Hidupnya itu akan jauh dari semua kebaikan tadi. Hidupnya itu hanya bergelimang dalam keburukan, kejelekan, kesialan, dan yang sejenisnya. Dan itu akan Allah timpakan pada para pelaku maksiat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa minha anna dhunuba tudkhilul abda tahta la'nati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana ala ma'asin wa ghairuha akbar minha fahiya aula bidukhuli fa'iliha ta'tal la'nah. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah bahwa dosa itu bisa memasukkan seorang hamba di bawah laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melaknat kemaksiatan dan para pelaku kemaksiatan. Ada sebagian kemaksiatan lebih besar dosanya daripada yang lain, juga lebih dahsyat laknatnya. Maka para pelakunya juga tentu saja masuk ke dalam orang yang terlaknat. Fala'ana sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mutawshimah wal wasilah wal mutasilah wan namisah wal mutanammisah wal washirah wal mutawishirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang washimah. Yang washimah itu yang mentato.
dan yang minta ditato. Kecuali kalau ditatonya dipaksa, dia nggak suka, terus nggak bisa berontak karena dipegang, diikat, ya itu mah di luar kemampuan dia. Tapi ini yang mentato dan yang minta secara sukarela ditato, bahkan bayar kan, ditato itu bayar. Rasul SAW melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, yang wasilah dan mutawsilah, yang menyambung rambut dan minta disambung. Kalau zaman baheula, zaman saya masih anak-anak, rata-rata yang nyambung rambut itu emak-emak. Itu juga kalau mau ke kondangan. Ada rambut yang kita sebut dalam bahasa Sunda disebut sobrah. Tahu sobrah? Jadi wanita yang rambutnya itu pendek disambung sama sobrah supaya bisa digelung. Digelung itu ditumpuk-tumpuk, diputer-puter di atas kepalanya gitu. Terus pakai jaring khusus, disebutnya harnet dulu. Nah, atau yang pendek pakai konde, gelung yang sudah jadi, konde yang sudah jadi, disambung. Yang menyambungnya, yang minta disambungnya ya. Anak-anak zaman sekarang itu menjadi model. Rambutnya sudah bagus, sudah panjang, ditek-tek, dipotong. Setelah dipotong, pergi ke salon, sambung lagi. Nyambungnya itu seikat demi seikat ya. Satu ikat itu berapalah, 10.000, 20.000, ini ada beberapa puluh ikat, jadi panjang lagi. Padahal dulunya dia panjang. Yang panjang ingin pendek dipotong. Setelah dipotong disambung lagi biar kelihatan panjang. Buang-buang duit, masuk kepada laknat. Rasul SAW melaknat orang yang menyambung dan minta disambung. Kalau di antara akhwat ada yang punya salon, nggak boleh buka program ini nih, layanan nyambung ini nih, ya. Walaupun menguntungkan, iya menguntungkan. Satu orang itu bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan sekali datang untuk sekedar nyambung rambut saja. Wan namisah wal mutanammisah, dan juga orang yang mengerik bulu-bulu di wajahnya. Dipotong, dikerik, dikerok atau dikeruk. Alis biasanya tuh. Alisnya dikerok lalu membuat garis alis yang baru dengan arang. Hitam kelihatan. Kadang-kadang dengan pensil. Pensilnya itu kadang-kadang harus basah, dijilat dulu. Nah, itu namisat dan mutanammisat. Itu terlaknat dua-duanya. Wal wasyirah wal mutawasyirah. Juga orang yang mengikir gigi, giginya gede-gede gitu, biar umpah kelihatan indah, bagus, diperkecil, dikikir atau dengan alat tertentu untuk memperindah bentuk gigi. Itu semuanya dilaknat. Menunjukkan perbuatan itu maksiat. Dosanya tidak kecil tapi besar. Karena apa? Karena terancam dengan laknat. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dalam muqaddimahnya ketika mendefinisikan makna dari dosa besar adalah salah satunya dosa yang terancam dengan azab atau dengan laknat dunia sampai akhirat. Demikian juga Nabi SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, yang mencatatkannya dan menjadi saksinya 4. Akiluhu wa mukiluhu wa katibuhu wa syahidu kulhum sawa. Yang memakan riba, yang memberi riba, artinya si peminjamnya tuh, krediturnya tuh. Kreditur. Debiturnya tuh. Kreditur apa debitur ya? Krediturnya yang mengajukan kreditnya. Ada bunga? Ya ada bunga. Sebab bank ini bukan lembaga sosial tapi lembaga bisnis.
Bisnis dari hasil meminjam-minjamkan uang. Jadi yang memakannya, yang memberi ribanya si peminjamnya, yang mencatatkannya dan menjadi saksinya. Siapapun yang menjadi saksi, satpamnya di sana menyaksikan transaksi ratusan bahkan ribuan transaksi dalam sehari, mungkin di satu kantor bank. Semua yang ada di sana, apalagi tellernya, ya, apalagi umpamanya orang yang mencatatkannya, kulluhum sawa. Semua dosanya sama dan dilaknat. Itu dosa besar. Karena diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, pelakunya dilaknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melaknat muhallil dan muhallallah. Muhallil yang menghalalkan, muhallal yang dihalalkan. Apa maknanya? Ini kalau suami istri, ya, sekarakternya dua-duanya emosional atau salah satu, dikit-dikit ribut cerai, dikit-dikit ribut cerai. Sudah 3 kali talak, 3 kali rujuk. Kalau sudah 3 kali talak itu namanya talak bain. Bukan talak raj'i. Tidak boleh lagi apa? Rujuk. Kecuali kalau si istri yang sudah ditalak ini nikah lagi dengan lelaki lain. Lalu dicerai lagi, jadi janda lagi. Baru boleh kembali. Tapi murni cerainya, nikahnya, bukan rekayasa. Umpamanya suami istri ini sudah talak 3. Cerai. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 sepekan, kangen lagi, rindu lagi. Dan karena banyak kenangan manis yang teralami berdua, masih sangat saling sayang, saling cinta. Karena emosi sesaat sudah 3 kali talak tuh. Aduh, pengen balik lagi, nggak bisa. Kecuali dengan satu cara, si istrinya nikah lagi, lalu dicerai, lalu apa? Bisa rujuk lagi, nikah lagi. Akhirnya direkayasa. Kamu nikah ya, semalam aja. Pura-pura aja besok cerai lagi, setelah cerai bisa nikah lagi dengan saya. Jadi halal lagi tuh. Maka ini yang disebut dengan muhallil dan muhallal. Muhallil yang menghalalkannya, muhallal yang dihalalkannya dengan rekayasa. Maka dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seperti itu. Nabi SAW melaknat karena itu dosa besar. Demikian juga Nabi SAW melaknat si pencuri. Melaknat juga peminum khamar yang menyajikannya. Dianya yang menyajikannya tidak minum, tapi disajikan. Pelayannya, apa, bartender namanya. Walaupun dia tidak minum, tapi tiap hari melayani. Dalam sehari atau dalam semalam bisa ratusan porsi, ratusan orang yang dilayani. Juga yang memerahnya, membuat minuman keras, yang menjualnya, yang membelinya, yang memakan keuntungannya, yang membawakannya, yang dibawakannya, semuanya itu sama dosanya dan dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perbuatan yang haram. Selain pelakunya memperoleh dosa yang besar, juga dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang merubah patok batas tanah. Kita punya tanah, kebun, sawah, halaman rumah, berbatasan dengan milik orang lain, ada patok kan, ada tanda kan. Dirubah, digeser ke sebelah sono. Akhirnya tanah kita ini lebih luas, tanah orang lebih sempit. Digesernya nggak banyak-banyak, sejengkal.
5 cm, tapi tiap hari atau sebulan sekali. Kalau umpamanya sebulan sekali gitu, 1 bulan umpamanya 5 cm, setahun sudah berapa senti? 60 cm, sudah 0,5 meter lebih tuh. 0,5 meter teh lebarnya, belum panjangnya. Sudah berapa tumbak itu? Pencuri tanah. Padahal kita tahu tanah itu investasi yang tidak pernah stuck. Apalagi menurun selalu apa? Selalu naik setiap tahun harga dari tanah itu. Atau umpamanya sawah. Kita punya sawah berbatasan dengan sawah orang lain. Apa pembatasnya? Galengan. Apa galengan bahasa Indonesia? Pematang siantar. Pematang sawah. Saya pernah dengar pematang siantar apa? Nama kota ya? Nama kota. Pematang sawah itu batasnya. Digeser, bukan dipangku pematangnya, bukan. Tapi dicangkul dari sebelah sini. Tanah hasil cangkulannya ditaplokan ke sebelah sana. Sehari bergeser 5 cm, lama-lama sawah orang habis. Lebih sempit sawah kita, lebih luas. Pencuri itu dilaknat juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tipe polotot, tipe porongos. Barijeng hahaok sosok membentak orang tua dengan kata-kata yang menusuk, kata-kata yang menyakitkan, maka dilaknat. Bagaimana kalau umpamanya tidak melaknat orang tua, tidak membentak orang tua, cuma menuntut orang tua ke pengadilan, dituntut secara perdata 3 miliar. Ada kan ya? Sama nggak? Sama. Mana yang lebih menyakitkan? Dituntut perdata sampai ke pengadilan 3 miliar atau dibentak? Dua-duanya menyakitkan, tapi lebih menyakitkan yang menuntut ke pengadilan. Orang mah di Timur Tengah, di Saudi, kakak dengan adik bermasalah dari aspek hukum sampai ke pengadilan, berebut amal soleh. Berebut apa? Berebut ingin mengurus ibunya yang sudah tua, sudah sepuh. Ibunya sudah sepuh, anaknya banyak, berebut biar saya ngurus, biar saya ngurus. Karena itu pintu surga ibu itu. Sampai semuanya ngotot sampai ke pengadilan. Semuanya menuntut agar dirinya lah yang berhak mengurus ibunya. Sampai begitu tuh. Kalau ke pengadilan berebut amal soleh. Bukan berebut keburukan atau harta dunia. Dilaknat si anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dilaknat juga laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Laki-laki tapi kemayu ya, banci. Atau perempuan tapi tomboy. Kalau berpakaian selalu pakai pakaian laki-laki. Rambutnya dipotong seperti laki-laki ya. Berperilaku seperti laki-laki, lamanya itu al-mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang berpenampilan seperti laki-laki, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar. Bertasyabbuh dengan lawan jenis itu dosa besar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian juga laki-laki yang menyerupai, bertindak, berperilaku seperti perempuan. Demikian juga Nabi SAW melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah, menyembelih karena untuk mbah umpamanya, menyembelih karena sebagai pengorbanan untuk ruh orang yang sudah mati, maka dilaknat para pelakunya oleh Rasul SAW. Demikian juga dilaknat orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan atau membantu
mendukung, mensupport orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Apalagi kalau pelaku kebid'ahan itu dan yang mendukungnya dilakukan di kota Madinah, dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua orang-orang mukmin. Pada hakikatnya dimanapun kebid'ahan itu dilakukan dan didukung, maka itu dosa besar yang pelakunya dilaknat oleh Rasul SAW. Apalagi kalau itu dilakukan di tanah suci, di Mekah atau di Madinah. Dilaknat pula orang-orang yang tukang gambar makhluk hidup, baik orang ataupun umpamanya binatang atau makhluk hidup yang fiktif tapi diimajinasikan sebagai makhluk yang bila ada itu hidup. Seperti menggambar genderuwo kan enggak ada ya. Tapi berimajinasi dia. Yang apabila lukisannya tersebut ada dalam realita akan hidup. Kuntilanak pada akhirnya tidak ada. Tapi digambar yang apabila itu ada diyakini akan hidup. Maka itu semua dilaknat. Dilaknat juga para pelaku LGBT, liwat, kebiasaan buruk kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam. L-nya itu lesbian, wanita dengan wanita. G-nya itu gay, laki-laki dengan laki-laki. B-nya itu biseksual, ACDC, bisa ke laki, bisa ke perempuan. Dan apa yang terakhir? T, transgender, merubah kelamin dari laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki. Semuanya dilaknat oleh Rasul SAW. Dilaknat pula orang yang mencela bapaknya, mencela juga ibunya. Dilaknat juga orang yang menyesatkan orang lain, termasuk dalam kehidupan real. Umpamanya kita dari sini mau ke Jakarta, dari Bandung nih. Mau ke Jakarta, orang kampung Bau Lisung, Sisi Gunung, Luang Liwung. Nggak tahu ke Jakarta pakai apa. Nanya ke kita. Kalau mau ke Jakarta kemana? Kita tahu gampang kalau ke Jakarta, dari sini ke Cicahem, lalu dari Cicahem pakai bis yang jurusan Tasik, nanti lewat lo Jakarta. Dilaknat orang itu, menyesatkan orang. Atau umpah kita di tengah kota Bandung, datang orang Jakarta, nanya jalan anu, kita tahu jalan anu. Orang Jakarta nyebelin rata-rata umpamanya. Padahal enggak, orang Jakarta baik-baik, banyak. Saya sering ke Jakarta. Dan selalu diperlakukan secara baik-baik. Damayar kan ke hotel. Kalau nggak diperlakukan baik-baik, nggak jadi nginep di hotelnya. Atau kajian, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, memperlakukan secara baik. Ya, tapi ada yang mungkin memperoleh perlakuan yang buruk di jalan-jalan, di terminal-terminal. Nanti pas orang Jakarta ke Bandung, kita ada di daerah pasar, ditanya, Kang, di mana Masjid Al-Ukhwah di Jalan Wastu Kencana? Gampang. Dari sini nanti ada jalan Pasir Kaliki, belok ke kiri terus menuju Lembang akan ketemu. Itu menyesatkan, tidak boleh. Dilaknat para pelakunya. Dilaknat juga orang yang kawin dengan binatang, menyetubuhi binatang. Dilaknat juga orang yang memberi tanda pada muka binatang. Dilaknat juga orang yang memberi madarat kepada sesama muslim atau membuat makar untuk mencelakai sesama muslim. Dilaknat juga la'na Rasul sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dilaknat
orang-orang wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Bolehkah wanita ziarah kubur? Boleh. Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suka ziarah ke saudaranya yang sudah meninggal. Adiknya atau kakaknya, kakak kandungnya Abdurrahman. Boleh. Beliau bertanya, ya Rasulullah, in zurtu al-qabr famadha aqul? Wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa doa apa yang harus aku baca? Dijawab, quli assalamu alaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Itu doanya. Kalau umpamanya terlarang wanita ziarah kubur, niscaya tidak akan diajari doa. Oh, kamu jangan ke kuburan. Jangan hafalkan doanya. Enggak. Tapi Nabi SAW mengajarkan. Berarti boleh. Yang terlanatlah zawaratil kubur. Wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Keseringan. Zawarat itu sigat mubalaghah dari zairah. Zairat yang sekali dua kali ziarah kubur enggak masalah, boleh. Tapi yang terlalu sering tiap hari untuk nangis di sana maka tidak boleh. Demikian juga yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, tempat zikir, tempat baca Al-Quran, tempat sholat. Di tembok kemudian diterangi apalagi dengan hiasan-hiasan, tulisan-tulisan dan yang sejenisnya. Dilaknat. Semua itu dosa besar. Makanya pelakunya dilaknat. Dilaknat pula orang-orang yang menyetubuhi istrinya dari duburnya. Dosa besar. Istrinya halal bagi dia karena dia suaminya. Tapi kalau menggaulinya bukan di farajnya maka itu terlaknat. Demikian juga dilaknat wanita-wanita yang menolak keinginan suaminya di tempat tidur lalu suaminya itu bermalam dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa. Apalagi meninggalkan suaminya dari tempat tidur. Pak, malam ini saya tidur di kamar sana. Sendiri aja di sini. Simut guling saya bawa. Maka dilaknat wanita tersebut oleh para malaikat sampai subuh atau sampai suaminya ridha kepadanya. Dilaknat pula orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu hati-hati ibu-ibu yang sudah menikah, jangan mencantumkan nama suami di belakangnya. Umpamanya ibunya namanya Nyai, suaminya namanya Ujang, lalu namanya Nyai Ujang. Karena mencantumkan nama bukan namanya di belakang itu berarti nisbat bahwa itu ayahnya. Jadi saking cintanya kepada suami lalu namanya digabung. Nyai Ujang. Ujang itu suami. Jangan. Karena itu nisbat. Man nasaba nafsahu ila ghairi abihi. Siapa orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya sendiri, maka dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan orang-orang mukmin. Maka enggak boleh. Itu karena apa? Itu nisbat. Demikian juga hati-hati bapak ibu yang mengadopsi anak, mengangkat anak dari bayi lalu bikin akte itu diaku sebagai anaknya. Menisbatkan anak itu sebagai anak bagi dirinya. Enggak boleh ya. Dilaknat pula orang yang ngacung-ngacungkan senjata ke sesama muslim sekalipun bukan untuk sungguh-sungguh sekedar main-main. Mengacung-ngacungkan pedang atau menodongkan dengan pistol beneran, bukan pistol-pistolan.
atau pisau, nih saya bunuh kamu, padahal bohong-bohongan. Nggak boleh, dilaknat oleh para malaikat. Termasuk dilaknat juga orang yang mencela para sahabat. Apalagi dengan dasar benci para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang terbaik, orang-orang yang Allah persaksikan kesolehannya, lahirnya dan batinnya. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah, dan para sahabat yang menyertainya Allah orang-orang yang keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi dengan sesama. Jangan terbalik. Ke orang kafir lunak, lembut, ramah. Ke sesama muslim garang, galak. Terbalik. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kepada orang kafir keras, kepada sama mukmin saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Itu persaksian Allah terhadap para sahabat. Engkau melihat para sahabat itu ruku sujud dengan kualitas dan kuantitas ruku dan sujud yang hebat. Makanya disebut, diungkapkan dengan sigat mubalaghah, ruk'an sujjada, bukan raki'ina sajidina, bukan. Terus Allah melihat hati mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan semua itu karena mencari keridhaan Allah dan karunia-Nya. Fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak dari wajah mereka sebagai bekas dari sujudnya. Ramah kepada sesama, akhlaknya baik dan mulia, bukan ada hitam di keningnya, bukan. Tapi yang lebih utama akhlaknya loh kepada sama muslim. Nah, sampai di ayat, di kalimat, beberapa kalimat yang berikutnya Allah menyatakan yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sampai kan diumpamakan para sahabat itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Itu seperti tunas, benih yang mengeluarkan tunas, mengeluarkan batang. Batang itu kemudian menguat dan tegak di atas akarnya. Yu'jibu zurra'a. Tanaman itu membanggakan para penanamnya. Tanaman itu adalah ilustrasi dari sahabat. Yang menanamnya itu adalah Rasul SAW. Bangga Rasul kepada siapa? Kepada sahabatnya. Untuk apa? Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk membuat orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Makanya berkata Imam Malik rahimahullah, siapa yang benci kepada para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Mencelanya bentuk kebencian kepada para sahabat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mencintai dan mendoakan kebaikan kepada para sahabat demi kepentingan kita, dan haram bagi kita membencinya apalagi mencelanya. Siapa yang mencelanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul alaihi salatu wasallam, Allah pun dalam Al-Quran banyak melaknat orang-orang tertentu. Melaknat orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, yang memutuskan silaturahmi, yang menyakiti keluarganya atau kerabatnya dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allah pun melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah pun melaknat orang-orang yang qadzaf, orang-orang yang menuduh yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati bil fahisyah, menuduh orang mukmin atau mukminat yang soleh, yang menjaga diri, tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji hanya berdasarkan suudzon, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa melihat. Hanya zon saja. Ini pasti orang ini orang bejat. Orang ini pasti pezina. Orang ini pasti pemabuk. Orang ini pasti penjudi. Pasti pencuri. Pokoknya tuduhan-tuduhan keji tanpa bukti, tanpa saksi. Dilaknat itu. Dilaknat pula orang-orang yang menganggap jalan hidup orang kafir lebih lurus daripada jalan hidup orang-orang mukmin. Menganggap agama lain lebih bagus atau minimalnya sama. Bahkan ada banyak poin-poin dari ajaran Islam yang sudah dianggap tidak sesuai dengan peradaban. Justru konsep hidup orang kafir lebih sesuai dengan kemajuan. Orang yang berkeyakinan seperti itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dilaknat juga laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dilaknat pula ar-rashi wal murtashi, yang menyuap, yang disuap dan disebut raisya. Raisya itu orang yang menjadi perantara terjadinya suap menyuap. Dia kebagian enggak? Ya kebagian, kecipratan. Maka itu semuanya dosa besar dan banyak lagi dosa-dosa besar yang lainnya yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apabila semua perbuatan tersebut, bila nih efek buruk dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu hanya sekedar laknat saja dari Allah dan Rasulnya, itu pun cukup menjadi alasan kuat untuk meninggalkannya. Apalagi ini selain memperoleh laknat juga diazab. Dan diazabnya bukan hanya di satu tempat, di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat. Apalagi sudah kita terangkan banyak lagi madarat dan kerugian lain akibat dosa dan maksiat. Menghalangi rizki, menghalangi hidayah, juga menjadi penyebab terhinanya dia dunia dan akhirat. Menyebabkan dia dibenci oleh Allah, para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya. Dosa dan maksiat menyebabkan dia didurhakai oleh orang-orang yang semestinya mentaatinya. Didurhakailah dia oleh istrinya, oleh anaknya, oleh pembantunya, oleh bawahan-bawahannya. Dibenci dan tidak disukai oleh kawan-kawan yang tadinya mencintainya, dan banyak lagi madarat-madarat yang lainnya selain laknat. Maka apabila hanya sekedar memperlaknat dari Allah dan Rasulnya karena perbuatan dosa dan maksiat, itu sudah cukup untuk menjadi alasan ditinggalkannya dosa dan maksiat tersebut. Apalagi kalau kemadaratan akibat dosa itu jauh lebih banyak lagi daripada itu. Ini pertama nih. Kedua, ini yang membuat kita rugi. Orang yang melakukan dosa dan maksiat itu dikeluarkan dari golongan orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini setiap detik, setiap saat selalu didoakan oleh para malaikat
Doanya apa? Dimintakan ampunan, dimintakan rahmat, dan seterusnya. Tiap detik itu malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy itu mendoakan orang-orang mukmin, kecuali orang tersebut pelaku dosa dan maksiat itu tidak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha hirmanu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaika fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu ayastaghfirul mu'minina wal mu'minat. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah terhalangnya orang itu dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dosa para malaikat. Dan doa terhalangnya orang itu dari doa Rasul alaihi salatu wasallam dan doa para malaikat. Karena Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun bagi orang-orang mukminin dan mukminat. Coba perhatikan umpama Al-Quran dalam surah Ghafir mulai ayat 7 sampai ayat 9. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah azza wa jalla, dan para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar, jumlahnya enggak kehitung saking banyaknya, mereka bertasbih memuji Allah. Dan mereka beriman kepada Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka dan orang-orang soleh. Bukan orang-orang pendosa, ahli maksiat, tapi orang-orang soleh. Dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak turunan mereka. Ingat. Menjadi orang yang ada hubungan keluarga dengan orang soleh itu untung. Bapaknya, orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anak cucunya didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, ampuni, masukkan mereka dalam surga, ditambah bapak-bapaknya. Didoakan juga bapak-bapaknya. Juga pasangan-pasangannya, suaminya atau istrinya. Juga anak-anak turunannya. Ini yang menyebabkan pilihlah jodoh karena agamanya. Bukan karena fisiknya ganteng atau pokoknya asal good looking lah saya mah. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, pangkat dan kekuasaannya. Tapi lihatlah agamanya. Nanti terkena doa malaikat loh. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha aziz dan maha hakim. Wa qihimus sayyi'at. Dan jaga mereka dari keburukan. Sebab siapa orang yang Kau jaga dari keburukan di hari itu, berarti Engkau telah merahmati dia. Itulah keberuntungan yang sangat besar.
Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil ayat tadi, kata beliau, "Fahadha du'aul malaikah lil mu'minina at-ta'ibina al-muttabi'ina li kitabillahi wa sunnati rasulih alladzina la sabila lahum ghairahuma fala yatma'u ghaira haula bi ijabati hadhihi da'wah id la yattasifu bi sifatil mad'u lahu biha wallahul musta'an." Inilah doa para malaikat bagi orang-orang mukmin yang bertobat mengikuti kitabnya dan sunnah rasulnya. Orang-orang yang tidak menempuh jalan lain selain jalan Allah dan rasulnya. Maka doa ditujukan bagi mereka. Adapun orang-orang yang tidak demikian dari kalangan ahlul kabair, ahlul ma'asi, pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar tidak terkena dengan doa baik dari para malaikat ini. Jadi ruginya itu dari dua sisi itu, para pelaku dosa, pelaku maksiat itu. Sisi pertama memperlaknat, kemurkaan, kebencian dari Allah dan Rasulnya dan azab. Sisi kedua tidak memperoleh doa baik, doa ampunan, doa rahmat, doa surga dari para malaikat. Tidak memperoleh doa minta diselamatkan dari api neraka oleh para malaikat. Naudzubillah. Allahul musta'an. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan orang-orang ahlul kabair dan ahlul ma'asi. Semoga Allah memasukkan kita, membimbing kita, memberi hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, selalu bertobat, selalu mengikuti kitab dan sunnah, dan selalu menjauhi dosa dan maksiat. Ya, inilah materi kita bahwa maksiat mengundang laknat. Cukup sampai di sini dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga Kang. Iya, baik. Syukron Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 atau melalui siaran kami di channel YouTube dan Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum, dari Cinta di Cimahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf kurang jelas. Sinta di Cimahi. Ibu Sinta di Cimahi. Silakan Ibu Sinta. Iya. Jadi pertanyaan pertama Pak, tentang nama wanita yang sudah menikah itu, bahkan namanya sendiri hilang begitu. Kalau dalam konteks tadi itu namanya jadi Bu Ujang gitu Pak. Tapi pada saat misalnya wanita itu meninggal, dia kembali lagi di nisannya itu pakai namanya sendiri. Jadi untuk memanggil wanita yang sudah menikah itu, cara yang benar itu bagaimana gitu. Terus yang kedua saya ingin menanyakan tentang kitab Yasin dan kitab Majmu Syarif itu ya Pak ya, yang suka kalau orang-orang yang menganut tahlilan itu setelah ada orang yang meninggal itu berbagi buku itu dengan di depannya itu halaman depannya itu diberi foto orang yang meninggal itu. Nah ini saya menemukan yang di kitab Majmu Syarif ini misalnya ya Pak ya, ini kan disebut Majmu Syarif itu adalah tuntunan doa bagi seorang muslim dari dia lahir hingga meninggal begitu Pak. Nah ini bisa ini saya bacakan ya Pak. Orang yang membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali dalam satu majelis, maka didatangkan hajatnya, terutama urusan rezeki dan fadilah-fadilah yang seperti itu. Nanti misalnya kalau dibaca berapa kali dalam momen ini nanti terkabul. Jadi angka-angka itu di sini tidak ada tuntunannya apakah menurut hadis riwayat siapa, asal usulnya bagaimana gitu keluarnya angka-angka jumlah banyaknya surat ini harus dibaca begitu Pak ya. Jadi kitab Majmu Syarif ini sebenarnya apa itu loh Pak. Terus karena ini di rumah muslim pasti banyak ya Pak ya, karena banyak yang tetangga yang meninggal ya, setiap kali pasti yang untuk keluarga yang mampu tuh pada berbagi buku seperti ini. Yeah. Nah ini saking banyak ini buku Yasin dan buku Majmu Syarif ini harus dikemanakan gitu Pak, karena kan
Apa iya orang menyempatkan untuk membaca sebanyak ini begitu Pak ya? Iya. Mungkin Cukup, Bu. maksudnya untuk pahalanya untuk yang meninggal, tapi Iya. ini asal-usulnya bagaimana dan harus Baik. dikemanakan buku-buku ini? Ya, mohon maaf Ibu, pertanyaannya sudah kami tangkap Bu ya. Baik, terima kasih. Disimak saja. Taib, Ibu Sinta ya di Bandung. Barakallahu fiik. Cimahi. Pertanyaan pertama apa? Panjang teh. Oh iya, iya. Sekarang ini nama asli ibu-ibu itu sudah hilang dalam obrolan. Rata-rata dinisbatkan kepada siapa? Kepada suaminya. Umpamanya nama aslinya Nyai, suaminya Ujang, disebut Ibu Ujang, Ibu Asep, Ibu Hasan, Ibu Deden, kayak gitu ya. Iya. Bagaimana panggilan yang terbaik? Terbaik adalah namanya atau kunyahnya. Kalau namanya Nyai ya sebut Ibu Nyai. Sebab dikhawatirkan kalau Ibu Ujang nanti disebut ibunya Ujang. Menisbatkan Ujang sebagai anak bagi istrinya. Nah, jadi bagusnya pertama namanya langsung Ibu Nyai, Ibu Eis, Ibu Neneng, Ibu siapa lagi dan seterusnya. Atau kunyahnya. Umpamanya dia punya anak namanya Nyai. Dianya sendiri namanya Lilis. Bisa dipanggil Ibu Lilis, bisa Ummu Nyai. Jadi siapa nama anak terbesarnya boleh, atau nama anak laki-laki terbesar walaupun bukan anak sulung. Anak pertama, kedua umpamanya wanita, anak ketiganya baru laki-laki. Maka Ummu Fulan. Boleh Ummu Fulana ya. Itu yang terbaik. Sehingga pertama namanya ada, yang kedua kunyahnya juga dikenal. Bagaimana kalau dia nggak punya anak? Boleh nggak dikasih kunyah? Boleh. Dia mencita-citakan kalau dia punya anak namanya umpamanya Rosyad umpamanya. Sejak sekarang saya dikunyahi dengan Ummu Rosyad. Boleh. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Padahal tidak memiliki anak yang namanya Abdullah. Karena Aisyah tidak memiliki anak. Dibolehkan memberi kunyah baik kepada yang sudah menikah atau belum. Kepada yang sudah punya anak ataukah belum, maka dibolehkan. Jadi panggil dengan namanya atau nama kunyahnya. Dan jangan diembel-embeli dengan nama suaminya. Suami itu orang lain. Ya. Suaminya itu adalah orang lain. Nah, pas pada waktu meninggal yang ditulis di nisan kembali kepada bapaknya. Nyai bin Adin umpamanya, binti Adin umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang panjang teh? Bagaimana tentang buku Yasin dan Al-Majmu' Syarif? Al-Majmu' Syarif. Iya. Kalau Yasin jelas itu surat dalam Al-Quran. Hanya biasanya dicetak khusus Yasin. Mencetak Yasin saja, surah Al-Baqarah saja, surah Ali Imran saja, An-Nisa saja, nggak masalah. Karena ada sekarang ini Al-Quran 30 juz, tapi ada 30 jilid ya, dan satu jilidnya 1 juz ada. Dan itu untuk memudahkan membawa. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Kalau 30 juz terlalu hafal atau terlalu tebal, ya kita bawa sesuai dengan hanca kita, hanca itu namanya, garapan bacaan kita. Sekarang kita lagi baca juz yang ke-7, kita ambil aja juz yang ke-7. Jadi di mobil, di angkot, di mana-mana, ya daripada buka HP lebih baik buka itu kemudian melanjutkan bacaan kita atau memurojaah hafalan. Sekarang saya lagi menghafalkan juz yang ke-28, ambil aja juz 28. Ya, sambil umpamana kita berjalan atau nunggu angkot, duduk saja, cari duduk, kemudian memurojaah hafalan. Hujan, ngiuhan, oke, buka. Sehingga tidak membuat kita bete. Ada hasil selama ngiuhan. Ngiuhan apa? Berteduh, gitu ya, dan seterusnya. Maka dibolehkan. Nah, Yasin itu salah satu surah Al-Quran. Tapi ada tapinya.
Biasanya di buku Yasin itu yang dibagikan ditempel foto orang yang sudah meninggal. Dengan apa? Dengan maksud buku Yasin itu dibaca oleh orang-orang yang dikasih, kemudian meniatkan pahala bacaan itu untuk si mayit. Boleh nggak menghadiahkan bacaan pahala untuk si mayit? Nggak masalah. Para ulama ikhtilaf tentang masalah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya membolehkan menghadiahkan pahala. Pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran, pahala zikir tertentu, lalu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Baik orang tua ataupun orang lain, oke, masalah, nggak ikhtilaf, tapi ini diakui di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Sampai ini pun dibahas di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dan juga syarahnya Ibnu Abdul Izzi rahimahumullah. Ada bab ihda'us thawab. Ihda'us thawab maknanya adalah menghadiahkan pahala. Gak masalah, silakan menghadiahkan pahala. Nah, cuma ada cumanya. Ini ada cumanya. Cumanya itu menghadiahkan pahala itu diritualkan. Diritualkan itu ya ada acara khusus, mengundang orang-orang, ngaji bareng bersama, dipimpin oleh seorang imam, kemudian menghadiahkan pahala. Dan yang diundangnya itu dibagi, dikasih hadiah. Kadang amplop, ya enggak? Kadang kadang makanan, apalagi yang mimpinnya. Yang mimpinnya kalau nggak dibayar mau nggak hadir? Nggak akan mau. Berarti niat mereka ngaji itu apa? Dibayar, baik amplop ataupun makanan atau minimal suguhan. Ya, ketika ngariungnya itu ada suguh makanan, minuman. Kadang seringkali ngerokok ketika berdoanya, ketika acaranya ya. Rokoknya dikasih sebungkus-sebungkus ya. Pulangnya dikasih umpamanya amplop dan makanan, hidangan. Coba adakan acara itu tanpa hadiah apa-apa, tanpa air seteguk pun, tanpa amplop, tanpa makanan, tanpa apa-apa. Ada nggak yang mau hadir? Umpamanya sebar undangan. Mohon maaf kami nanti tidak akan menyajikan makanan, minuman, tidak akan ngasih uang, tidak akan ngasih apapun. Dimohon keikhlasan. Kira-kira ada yang datang nggak? Mungkin ada tapi sedikit. Itu karena ketidakenakan aja lah kepada tetangga atau kepada sahabat gitu ya. Tapi umumnya orang garing ini mah. Berarti niatnya ikhlas tidak? Tidak. Kalau tidak ikhlas ada nggak pahala dari bacaannya? Nggak akan ada pahala. Kadang-kadang ada orang yang sudah meninggal mengundang grup beberapa orang untuk apa? Untuk mengajikan Al-Quran sampai khatam sekian kali, tamat sekian kali. Itu ada tarifnya, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta sampai tamat. Coba undang mereka, tapi punten afwan, mohon maaf, saya tidak akan ngasih apa-apa yang diminta keikhlasannya. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Berarti tidak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak ada pahala. Karena bukan karena Allah, tapi karena uang. Adapun Al-Majmu' Syarif isinya adalah siapa yang baca surah Al-Waqiah 40 kali dalam satu majlis akan begini. Itu dari mana dia? Ngarang-ngarang sendiri. Memberi pahala atas sebuah bacaan itu ketetapan syariat. Allah atau Rasulnya yang melalui wahyu. Nggak ada Al-Quran, nggak ada sunnah, lalu dibikin aturan, berarti dia menetapkan syariat. Dengan otaknya, dengan perasaannya, dengan sangkaannya. Padahal Allah dan Rasulnya tidak menyatakan demikian. Membuat syariat atas nama Allah dan Rasulnya itu dosanya nggak ketulungan. Jangankan atas nama Allah dan Rasulnya, sekarang kita membuat aturan bernegara, berlalu lintas, tapi kita aja yang bikin. Jangan digodok di dewan ya, orang-orang yang berwenang. Umpamanya kita bikin saja di jalan raya rambu tertentu nih. Tergantung kita. Ya kita sosialisasikan, kita kasih tulisan rambu ini maknanya begini.
kira-kira oleh polisi, oleh pemerintah dibiarkan? Enggak, ditangkap kita. Kita bilang kan ini bagus untuk kemaslahatan bersama. Bagus menurut kamu. Tapi kamu bukan orang yang berwenang membuat aturan dalam kehidupan berlalu lintas. Dalam kehidupan bernegara. Ada tuh yang berwenang. Itu bisa ditangkap, bisa dipidanakan. Itu atas nama orang. Apalagi atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. Membuat syariat baru itu adalah kelancangan, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya kepada sama manusia. Maka dosanya besar atas nama agama bikin aturan kayak begitu. Tapi kan isinya bagus. Iya, semua kebidahan isinya bagus. Nggak ada kebidahan yang isinya keburukan, nggak. Kamu mau bidah membunuh orang, itu bukan bidah tapi maksiat. Bidah itu membikin aturan dalam beragama, menambah, mengurangi, atau merubah, atau bikin tanpa aturan dari Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh untuk kita lakukan dan tidak boleh untuk kita amalkan. Tadi dikatakan siapa orang yang membuat aturan baru, disebutnya di dalam hadis ya man ahdatsa hadatsan au awa muhditsan. Siapa orang yang mengada-adakan aturan baru dalam beragama atau mendukung itu, la'anatul malaika, la'anahullah wal malaikatu wan nas ajmain. Allah, para malaikat dan semua manusia melaknatnya. Jangan. Jadi yang bikin itu orang tanpa keterangan Quran dan Sunnah. Coba, makanya tidak ada ini hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa, tidak ada. Karena ngarang dia. Maka jangan diamalkan, enggak boleh kita amalkan. Ya, terangkan kepada semua orang ini bukan dari ajaran Islam. Walaupun ada Al-Qur'annya di dalamnya, yaitu surah Al-Waqiahnya, ya pasti itu adalah wahyu, betul. Tapi membaca sekian kali dalam satu majlis dapat iming-iming ini dan itu adalah karangan orang. Membaca surah Al-Waqiahnya boleh bagus di mana saja kapan saja, tapi jangan menetapkan angka 40 di momen majlis tertentu, enggak. Silakan baca surah Al-Waqiah, hafalkan, baca dalam sholat, boleh, bagus. Ya, baca umpamanya ketika kita menunggu giliran dipanggil, baik antrian dokter, antrian apa ya, baca surah Al-Waqiah. Kenapa? Sebab isinya tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, daya sentuhnya luar biasa, saya suka. Boleh. Ya, adapun menentukan sekian kali di momen tertentu itu yang membuat syariat baru, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Umu Sani di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Kalau rambut saya agak panjang sedikit, rambut saya rontok sekali. Sampai-sampai pada saat keramas dan dibantal selalu ada rambut rontok. Kalau rambut saya dipotong pendek dengan ada izin dari suami, apakah saya termasuk perempuan yang menyerupai laki-laki juga Ustaz? Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, wa fiiki barakallah wa jazakillahu khairan. Kalau potongannya kayak perempuan, kayak abri cepak, kayak laki-laki, kayak abri cepak, ya nggak boleh. Nggak boleh seperti. Tetap boleh dipotong pendek, tapi tetap mencerminkan penampilan sebagai seorang wanita. Ada nggak wanita yang berambut pendek? Ada ya, sebahu kayak gitu ada. Ya masalah. Tapi kalau umpamanya dicukur seperti cukurnya laki-laki, maka tidak boleh. Karena itu termasuk menyerupai laki-laki, baik diridhoi oleh suami ataupun tidak. Ya. Dan suami yang meridhoi istrinya dicukur cepak kayak laki-laki, itu ada kelainan itu. Karena apa? Daya tarik seorang wanita bagi laki-laki terletak pada menampilkan sisi kewanitaannya. Semakin menonjol aspek kewanitaannya, itu semakin menarik bagi laki-laki. Ketika sisi kewanitaannya hilang, lalu menonjolkan sisi kelelakiannya, udah hilang daya tarik sebagaimana laki-laki tidak tertarik, tidak memiliki syahwat kepada sesama laki-laki lagi. Kalau ada laki-laki yang punya syahwat kepada sama laki-laki, itu orang sakit. Itu ada gangguan kejiwaan itu, ya. Maka
Laki-laki yang meridhoi istrinya berpenampilan seperti laki-laki itu ada apa-apa tuh, ya. Maka boleh memotong rambut tetapi tidak menghilangkan sisi kewanitaan dari wanita tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita melakukan salah satu dosa besar lalu bertaubat tapi belum bisa meninggalkan, apakah masih dilaknat oleh Allah dan tidak mendapatkan doa oleh malaikat Ustaz? Jazakallahu khair. Ya wa jazakallahu khaira. Kalau taubat tapi belum bisa meninggalkan bukan taubat namanya. Sebab taubat itu salah satu syaratnya dan maknanya adalah meninggalkan dosa tersebut. Ya, ada 3 syarat pokok bagi taubat. Pertama, meninggalkan, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Itu baru disebut taubat. Tapi kalau umpamanya dia bertobat tapi belum bisa meninggalkan, masih mengerjakan, ya bukan tobat. Baru punya keinginan saja untuk bertobat. Baru niat, belum tobat. Baru berkeinginan, tidak dikatakan tobat. Kalau dia masih melakukan hal tersebut. Oleh karena itulah kalau dia masih melakukan walaupun dia ingin tobat, berniat tobat tapi belum dilakukan tobatnya, iya, dia masih terkena dosa, dia masih terkena laknat dari para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, salah satu ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kata Allah, orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau zalim kepada diri sendiri, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu mereka ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus dalam dosanya, padahal mereka tahu itu dosa. Jadi kalau terus menerus dalam dosa bukan tobat. Tobat itu wajib berhenti dari dosa itu. Wajib juga menyesal dan wajib bertekad tidak mengulang kembali. Selama salah satu dari yang 3 ini belum dilakukan, berhenti tapi tidak menyesal dan nanti bertekad, sekarang sementara berhenti musim pandemi ini. Nanti kalau pandemi berlalu, yuk kita berbuat lagi, umpamanya ya. Nah, itu bukan tobat. Walaupun sudah berhenti. Umpamanya banyak orang yang pergi ke tempat-tempat hiburan malam yang maksiat. Di musim pandemi kan tutup ya. Atau buka tapi setengah hari gitu. Atau umpamanya berhenti walaupun buka takut. Takut apa? Takut terkena virus COVID-19 ini. Makanya saya menahan diri. Sambil gak sabar. Kapan pandemi berakhir, ingin segera dia berhenti. Tapi nanti bertekad. Setelah aman akan kembali. Ya bukan tobat walaupun berhenti. Apalagi tidak berhenti. Mau pandemi mau tidak, yang penting happy. Tapi saya sudah tobat. Belum tobat kalau masih melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya dari Kuningan Jabar, dari Radix di Kuningan. Apakah salah ketika memvonis seorang muslim, salah satu orang muslim yang terkena musibah karena dosa dan maksiat yang dilakukannya, karena kita tahu betul perbuatannya salah sehingga dijadikan kita untuk mawas diri? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Bila kita melihat sesama muslim melakukan dosa, tak lama setelah itu dia dapat musibah. Boleh nggak kita memastikan bahwa musibah itu azab atas kemaksiatan dia? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita hanya melihat apa yang kita lihat. Di balik yang tidak kita lihat, kita tidak tahu.
Ketika dia melakukan dosa dan maksiat, kita lihat. Mungkin nggak dia di balik itu bertobat dan tobatnya tidak kita ketahui? Sangat mungkin. Oleh karena itu tidak boleh memastikan, memvonislah memastikan. Tuh ya, situ mah begitu, makanya diazab tuh. Nggak boleh seperti itu. Karena kita tidak tahu itu azab ataukah mungkin itu ujian dari Allah untuk taubatnya dia. Benar nggak ini taubatnya diberikan ujian? Sabar nggak tuh? Jadi memvonis tidak boleh. Ya. Adapun kalau umpamanya kita khawatir terkena azab atas dosa kita seperti musibah yang Allah berikan kepada dia tanpa memastikan bahwa itu azab. Kita khawatir musibah segede itu ditimpakan Allah kepada kita karena dosa kita, lalu kita introspeksi, bertobat, ya itu bagus. Itu dibolehkan saja, ya. Karena apa? Karena berefek positif. Tapi kalau memvonis orang dengan vonis yang seperti tadi, maka tidak boleh. Yang harus kita lakukan membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a sahibal bala. Siapa orang yang melihat kawannya terkena musibah, orang lain terkena musibah, lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Siapa orang yang berdoa dengan doa demikian, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa kamu. Wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Dan memberi karunia kepadaku di atas makhluk lain dengan keutamaan yang besar. Siapa orang yang berdoa demikian ketika melihat orang lain terkena musibah, Allah akan selamatkan orang itu dari musibah tersebut. Jadi jangan memvonis tuh ya, dia mah maksiat terus sih, jadi aja diazab. Nanti kita kenal loh. Nanti Allah menimpakan azab atau musibah yang sama bahkan lebih berat kepada kita. Baca doa itu. Ya. Kalau umpamanya musibahnya berupa wabah, banyak Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Nah, termasuk alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya baca doa itu, jangan memvonis. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah. Saya sudah menikah 2 tahun, ingin sekali memiliki anak. Tapi suami tak kunjung mengabulkannya. Dia selalu jawab dia punya alasan tersendiri. Yang saya amati, alasan utamanya adalah karena ibu suami yang belum mau suami mempunyai anak. Hal ini selalu menjadi bahan pertengkaran kami. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Apakah suami saya termasuk zalim? Apa saya yang dosa karena tidak turut kepada suami? Jazakallahu khair Ustaz. Baik, jazakillahu khair. Salah satu di antara tujuan utama dari menikah adalah memiliki anak. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang walud dan wadud. Walud itu punya banyak anak, bukan menikah ke janda yang banyak anak. Walud itu yang subur. Dari mana kita tahu? Lihat ibunya, lihat kakak-kakak perempuannya. Kalau ibunya anaknya banyak, ya kakak perempuan, adik perempuan yang sudah menikahnya juga anaknya banyak, secara genetika sangat besar kemungkinan dia begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia sakam, tapi nggak punya anak teh, mandul mungkin saja. Kalau dia umpamanya akim mungkin saja. Tapi lihat data yang ada, ibunya anaknya banyak, kakak perempuannya juga beranak banyak. Nah, kemungkinan dia walud. Dan wadud itu nyaahan, penyayang. Nikahi oleh kamu wanita-wanita yang walud dan wadud.
fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat yang lainnya. Jadi salah satu di antara tujuan utama menikah maka punya anak. Makanya kalau seorang istri meyakini mengetahui suaminya mandul atau suami mengetahui istrinya mandul setelah tidak punya anak, lalu diperiksa oleh dokter, oh ini suaminya mandul, boleh istri itu minta cerai? Boleh. Istri boleh nggak menceraikan wanita yang nggak punya anak? Boleh. Bukan karena ada clash, tapi karena itu. Kalau enggak ya udah nikah lagi. Kalau nggak mau dicerai, saya tetap menjadi istrimu. Silakan kamu menikah lagi untuk memperoleh anak. Itu yang lebih bagus. Ya, maka tidak memiliki anak termasuk salah satu alasan bolehnya istri menuntut cerai kepada suami yang mandul atau suami menceraikan istrinya yang mandul. Nah sekarang tidak hakim berapa persen mandul, tidak mandul, tapi si suami tidak mau memiliki anak. Akhirnya tidak melakukan hubungan suami istri. Ngapain nikah tuh? Atau melakukan tapi di KB. Apalagi dengan cara-cara KB yang terlarang secara syar'i seperti tubektomi atau vasektomi atau pemasangan IUD apa namanya? Spiral ya, ada organ yang ditambahkan, ada prosesnya terbuka aurat, terlihat aurat walaupun oleh sama wanita, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Dosa enggak suami? Ya dosa. Kenapa dia nikah kalau memang nggak punya anak? Ibunya kenapa mengizinkan anaknya nikah kalau nggak mau punya cucu? Anehnya, biasanya setiap ibu itu ingin memiliki cucu segera. Kalau ada anaknya yang sudah nikah anaknya yang menjomblo, terus kamu kapan ngasih nenek cucu, ngasih ibu cucu gitu kan? Segera nikah. Setelah nikah ya sebulan 2 bulan itu baru seminggu aja udah hamil belum? Baru seminggu loh nikahnya, udah isi belum? Belum atau maka baru jasmi, ayo atuh cepat. Disangkanya si istri dan suaminya juga tidak mau. Setelah 3 bulan, setelah setahun belum punya anak, aduh kamu nikah lagi deh. Mungkin istrimu nggak bisa punya anak nih. Padahal mungkin saja anaknya yang bermasalah ya. Pastikan dulu, jangan menuduh orang bahwa tuduhan itu ya ada pada diri anaknya. Mungkin saja begitu ya. Jadi kalau ada seorang ibu tidak menginginkan seorang cucu dari pernikahan anaknya, aneh ini. Cucu itu kebahagiaan yang diberikan oleh mereka kepada kakek neneknya mungkin melebihi apa yang pernah dia alami ketika memperoleh anak. Ya, cucu itu salah satu sumber kebahagiaan sang nenek dan sang kakek. Jadi aneh kalau nggak ingin punya anak, nggak ingin punya cucu. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik. Selanjutnya Ustadz dari hamba Allah di Bandung. Mau tanya Ustadz, ada anak angkat dibuatkan akte dengan nasab orang tua angkatnya, tapi dari awal tidak merasa memiliki karena kejahilannya dengan alasan biar gampang kalau masuk sekolah. Tapi dari awal anaknya sudah dikasih tahu siapa orang tua kandungnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Iya, itu tetap saja nanti kalau ayah angkatnya meninggal, ya dibawa ke pengadilan negeri, terus saudari bukti bahwa itu anaknya, nanti dia dapat waris. Padahal tidak dapat, maka jangan. Saya nggak tahu boleh nggak di akte kelahiran itu ditulis anak orang lain. Atau saya nggak tahu lah gimana aktenya ya tertulis anak orang lain tetapi dianggap anaknya sendiri. Terus masalah lain muncul nanti kalau sudah dewasa, dia bukan mahram bagi orang tuanya. Kalau anaknya laki-laki dia bukan mahram bagi ibu angkatnya. Kalau dia umpamanya anak wanita bukan mahram bagi ayah angkatnya. Harus tetap menutup aurat. Tidak boleh berdua-dua, tidak boleh safar bareng, ya. Dan itu sebuah apa?
sebuah masalah besar. Nanti sejak kecil ya si anak itu dipangku, diciuman, anaknya wanita, cantik itu lucu. Setelah gede itu kan biasa cium tangan mungkin, pelukan atau diusap. Setelah dewasa nggak boleh lagi bersentuhan. Dan itu masalah ya, secara psikis bermasalah. Oleh karena itu, maka sebaiknya tidak mencantumkan di akte sebagai anaknya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.